Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karya Stan Bring ini sangat menarik dan ini bisa jadi contoh bagaimana kita melakukan riset tentang pendidikan Islam. Pendidikan tidak hanya dilihat dari ansih perspektif pendidikan itu sendiri, bukan hanya melihat dari bagaimana metode pembelajaran atau kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang selama ini. Hal tersebut banyak menghiasi kalau kita melakukan kajian-kajian tentang pendidikan Islam. Hanya melihat dari sisi kurikulum, hanya melihat dari sisi metode pembelajaran, atau dari struktur organisasi yang diterapkan dari organisasi tersebut. Kalau Stan Bring itu melihat pendidikan Islam di Indonesia itu dari berbagai macam perspektif. Pertama dari perspektif sejarah, kemudian sosiologi, antropologis, serta politik. Nah, jelas dari kalau kita melihat dari sini itu mempergunakan berbagai macam disiplin, dan disiplin ilmu sejarah, disiplin ilmu antropologi, disiplin ilmu sosial, dan juga politik. Ini kan satu contoh bagaimana kalau kita melakukan riset tentang pendidikan. Dilihat dari judulnya saja sudah sangat menarik. Itu menggambarkan tentang judul disertasi ini atau buku ini kan pesantren, madrasah, dan sekolah. Itu jelas-jelas sudah mengindikasikan bahwa dari perspektif tiga hal itu kita melihat tiga hal. Sebab pendidikan awal kita itu adalah kan pesantren, kemudian setelah itu pesantren, kemudian itu ada madrasah, kemudian ada sekolah. Ketiga istilah itu kan sangat dikenal di dalam pendidikan kita. Pendidikan awal-awal itu adalah pesantren, kemudian berkembang menjadi ada madrasah, kemudian juga ada sekolah. Ketiga istilah tersebut jelas kalau melihat dari sisi sejarah juga untuk menunjukkan kronologi bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pertama kita mengenal istilah pesantren. Pesantren itu adalah sistem yang paling klasik di Indonesia dan merupakan cikal bakal dari sistem pendidikan Islam yang ada di tanah air. Kemudian ketika bersentuhan dengan peradaban modern, pendidikan Belanda, muncullah dalam sistem pendidikan Islam itu ada madrasah yang berusaha untuk menggabungkan antara apa yang ada dalam pendidikan pesantren dengan pendidikan sistem barat. Maka dikenal di kita adalah ada pesantren. Kemudian sistem pendidikan barat itu di kita itu ada sistem sekolah. Sebetulnya sekolah yang sistem sekolah yang diajarkan, yang diadopsi di kita itu sebenarnya adopsi dari sistem Belanda. Nah, lagi-lagi di sini kalau kita melihat fenomena sekarang ini, bagaimana sekolah pun itu tidak bisa lepas daripada nilai-nilai keislaman. Di sekolah umum pun yang dikelola oleh pemerintah kebanyakan dan sebagian swasta itu pasti juga ada pendidikan agamanya yang ada di situ. Nah, itu bagaimana Islam beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Pendidikan mulai pendidikan Islam dari pesantren, kemudian ke madrasah dan ke sekolah, dan itu kita bisa melihat sampai saat ini di mana Islam dan pendidikan itu bergulat dengan situasi, kondisi sosial, antropologi, dan sistem politik. Itu sangat menarik kalau kita bisa jadi contoh. Yang kedua, kalau kita melihat dalam kajian-kajian buku di dalamnya, seperti yang sudah dituturkan oleh saudara tadi, bahwa ada peralihan. Kita ingat bagaimana interaksi antara keinginan mempertahankan tradisi dengan tuntutan modernitas dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pertama muncul itu
gelar yang menyatukan antara istilah tradisional dengan sistem modern, pendidikan modern. Istilah di situ ada kan Carl Steinbring mempergunakan, ada sekarang ini kita dikenal pertama dulu orang yang mengerti agama itu diberi gelar kiai haji gitu, KH. Kemudian dia bersentuhan dengan pendidikan modern yang kemudian mendapat gelar Dr. Andes. Maka para kiai akan lebih keren sekarang ini kalau kita menggabungkan keduanya seolah gitu. Kiai Haji Dr. Andes, atau kalau yang lebih sekarang mungkin gelar-gelar yang lain seperti dokter, Kiai Haji dokter, atau Kiai Haji MA segala macam. Saya kira itu menarik, itu bagaimana gelar-gelar tradisional pun dengan gelar-gelar modern menyatu dalam istilah di Indonesia. Itu kalau dari sisi perspektif itu. Yang kedua, ternyata ketegangan antara modernitas dengan tradisi juga itu kelihatan terjadi dikotomi dalam pendidikan kita di Indonesia. Ada sistem keagamaan dan ada pendidikan umum. Dan ini adalah problem-problem yang kemudian diatasi oleh di kita, di kalangan pesantren sendiri. Akhirnya muncul istilah pesantren modern. Kemudian di sekolah umum tersendiri muncul sekolah berbasis keislaman itu. Maka dikenal ada sekarang ini ada sekolah Islam segala macam. Itu yang berbasis dari sekolah umum. Lihat dari perspektif itu bagaimana ketegangan antara modernitas dan tradisi itu bisa dijembatani. Saya kira terus begitupun dengan materi-materi yang lainnya. Dalam kajian Carl Steinbring ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diingatkan bahwa mengkaji sistem pendidikan itu tidak hanya melulu gitu dari perspektif kurikulum, dari perspektif struktur organisasi, dari perspektif metode pembelajaran. Bisa juga kajian-kajian pendidikan itu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Ini saya kira pelajaran penting, nanti diharapkan kita semua nih kalau riset bukan hanya lagi istilahnya bersandar pada hal-hal yang tradisional tadi. Kita bisa tentunya mengkaji tentang kurikulum suatu pendidikan yang diterapkan di suatu daerah. Tapi cara pandangnya mungkin itu bisa dilihat dari perspektif yang lebih luas. Dari sosial politik, dari sejarah dan segala macam. Itu akan sangat menarik karena akan melihat pendidikan bukan hanya produk lokal, tapi juga sebagai interaksi antara berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat dalam membuat suatu sistem pendidikan. Itu saja saya kira komentar dari saya tentang makalah yang disajikan pada saat ini. Saya terima kasih pada saudara Aat yang sudah berusaha untuk memberikan tulisan dalam makalah ini. Walaupun ada beberapa kritik mungkin kalau tulisan itu yaitu kalau kita menulis sebuah artikel itu saya kira kita harus punya perspektif. Apakah contohnya interaksi pendidikan Islam dengan kemodernan kayak gitu contohnya atau Islam dengan kondisi sosial politik agar bisa dibaca orang secara menarik. Yang kedua mungkin ke depan kita ini bukan uji coba gitu. Kita menggunakan sistem seperti ini. Ke depan kita mungkin pengen lebih efektif. Contohnya pakai Zoom. Tapi kalau saya melihat dari berbagai macam keterbatasan yang ada pada teman-teman tadi, itu keterbatasan sinyal segala macam. Jadinya saya lebih sulit untuk itu gitu karena pakai Classroom ini kan sepertinya sama dengan kita menggunakan WA. Nah, kalau menggunakan Zoom itu butuh menggunakan sinyal yang lebih luas dan pulsa yang lebih besar. Oke, selamat semuanya. Semoga kita bisa berlangsung pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.